Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan fikih nikah. Masih tentang talak, membicarakan tentang rukun talak dan syarat-syaratnya. Adapun rukun yang ketiga insyaallah akan dibicarakan tentang al-qasd. Al-musannif rahimahullah ar-rukn ats-tsalits min arkanit talak al-qasd. Rukun yang ketiga dari rukun talak harus berkeinginan, punya keinginan ataupun punya perencanaan, punya kesadaran ketika mengucapkan kata-kata talak. فإذا نطق الزوج البالغ العاقل بصيغة الطلاق صراحة أو كناية فلا بد أن يتجه قصده لإيقاع الطلاق وإلا كانت الصيغة لغوا. Apabila seseorang suami yang sudah balik, dia mengucapkan dengan kalimat talak, maka untuk sah talak dia memiliki keinginan untuk menjatuhkan talak. Wa illa, kalau tidak, maka ucapan yang dia ucapkan itu tadi lagha, sia-sia, tidak menjatuhkan talak. Dan itu kapan terjadi? Wa yatahaqaqu dzalika fi suwar. Dan terjadi itu semua yang ucapan talak tapi tidak dianggap, terjadi dalam beberapa contoh. Yang pertama an-naim, orang lagi tidur, ngigo, itu enggak ada keinginan dia mengucapkan itu. Idza marra bilisanin naim lafdhu talaq fa huwa laghun. Apabila terucap dengan lisan orang yang lagi tidur, terucap lafaz talak, fahuwa laghun, maka itu sia-sia, tidak sah talak karena memang lagi tidur. Wa in qala ba'da istiqadhi ajaztuhu aw awqa'tuhu, la ilaha illallah. Walaupun nanti setelah bangun, giliran ada kawan yang ngasih tahu, kamu tadi lagi bangun, lagi tidur mencerai istri, pas bangun dia udah jadi dah. Pas bangun ya udah jadi, itu sah? Itu enggak sah. Kenapa tidak sah? Karena ketika dia ucapkan tadi tidak ada keinginan. La ilaha illallah. Itu yang pertama, tidur. Yang kedua majnun, orang yang gila. Idza zala aqlu syakhs bisababil lam ya'si bihi wa jara 'ala lisani lafdhu talaq fa huwa laghwan. Apabila hilang akal seseorang dengan sebab yang tidak dianggap maksiat. Tapi kalau gila yang sebabnya karena maksiat, seperti mabuk kemudian gila, itu lain cerita. Ini gila hilang akal karena sebabnya bukan karena maksiat, karena memang mabuk, dia gila dari awal, dari semenjak lahir, atau tiba-tiba gila sendiri, penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan karena maksiat. Wajara ala lisanhi, kemudian terjadi di lisannya lafaz talak, terucap di lisannya kalimat talak, dia cerai istri lagi dalam keadaan tidak sadar tadi. Fahuwa laghun, maka itu juga dianggap sia-sia, li'adamil qasdi, karena tidak ada keinginan ketika mengucapkan itu. Yang selanjutnya sabqul lisan. Sabqul lisan ini artinya terlanjur lisan, terucap tanpa sadar. Maka lagi dia, oh saya cerai istri, enggak ada, dia tidak ada keinginan, cuma lisannya aja itu terucap tanpa ada keinginan ingin mengucapkan. Itu namanya sabqul lisan dalam bahasa Arab, artinya terlanjur. Ataupun kadang-kadang dia pengen mengucapin tiba-tiba mengucap yang lain. Itu sering juga kadang-kadang kita melakukan. Idza sabaqa asy-syakhsa lisanuhu bi talaqin duna an yaqsid bi huruf at-talaq ma'nahu fa huwa laghun. Apabila seseorang terlanjur lisannya dengan mengucapkan talak tanpa berkeinginan dengan huruf talak kan makna. Ketika dia ucapkan misalkan saya cerai, tidak ada keinginan, dia enggak sadar mengucapkan saya cerai itu.
Mm-mm. Ya. Oh, kalau sudah jatuh cerai, itu udah saya cerai istri. Jatuh cerai, jatuh. Jangan main-main kalimat cerai. Tapi nggak pernah ya, nggak pernah Pak Haji. Nah, semoga nggak pernah hanya seperti itu. Jadi jangan main-main dengan kalimat cerai. Ya, kecuali yang terlanjur ini, terlanjur dia pengen, tidak ada keinginan sama sekali. Tiba-tiba lisannya mengucapkan, fahuwa laghun, dan itu juga dianggap sia-sia. Begitu juga wa kadza idza talaffadha asy-syakhsu bit-talaqi hakiyan kalam ghairihi. Begitu juga apabila seseorang mengucapkan kalimat talak tapi dia saat itu sedang menceritakan pembicaraan orang lain. Oh, kemarin saya dengar si fulan berkata ke istrinya, saya cerai kamu. Itu jatuh talak enggak? Karena dia sedang menceritakan perkataan orang lain. Itu juga enggak jatuh talak. Wa kadzal faqih, dan begitu juga ahli fikih, idza takarrara lafzu talaq fi darsi wa taswiri fa wallahu. Ini contoh saya misalkan seorang fikih, yang guru fikih yang mengajarkan orang tentang bab talak. Akhirnya dia mengucapkan berapa kali talak, saya cerai istri misalkan contohnya. Dia mengucapkan ketika ngajar, jatuh talaknya enggak? Karena dia itu cuman membuat contoh, bukan untuk mencerai istrinya. La ilaha illallah. Ini contoh-contoh yang tidak ada jatuh talak. Kemudian yang selanjutnya an-nida, yaitu memanggil. Ini kejadiannya idza kana ismu zaujati taliq, la ilaha illallah. Apabila kebetulan nama istrinya itu taliq. Nama istrinya taliq. Faqala, maka ia bermanggil istrinya ya taliq. Padahal artinya wahai perempuan tertalak artinya. Tapi memang kebetulan itu perempuannya ketika lahir dikasih nama taliq sama bapaknya. La ilaha illallah. Wa qasada nida, dan dia ketika memanggil istrinya dengan taliq tadi, dia keinginannya untuk manggil istrinya dengan namanya. Lam tatluk jazman, maka tidak tertalak sama sekali. Enggak tertalak istrinya. Karena dia ketika mengucapkan taliq tadi bukan untuk menceraikan istrinya, tapi untuk memanggil istrinya karena kebetulan istrinya bernama taliq. Ya ilaha. Kemudian yang selanjutnya ini yang perlu diingat ini. Yang selanjutnya pembahasan tentang walau khataba rajulun imra'atan bi talaqin wa huwa yadhunnuha ajnabiyyah bi an kana fi dhulmatin aw min wara'i hijab aw ankahaha lahu waliyuhu aw wakiluhu wa lam ya'lam bin nikah aw nasiyahu waqa'a talaq. Ini kejadiannya ada suami la ilaha illallah, tengah malam dia mencerai seorang perempuan, dia kira itu bukan istrinya, enggak kelihatan. Akhirnya udah saya cerai kamu. Dia pikir itu bukan istrinya, padahal kebetulan istrinya. Jatuh talak. Jadi walau khataba, jikalau seseorang laki-laki berbicara dengan seorang perempuan dengan kalimat talak, saya cerai kamu. Wa huwa yadhunnuha ajnabiyyah, sedangkan dia saat itu menganggap kalau itu bukan perempuan ajnabi, bukan istrinya. Dia kira itu istri orang. Udah saya cerai kamu. Contohnya bi angkana fi zulmah, kebetulan dalam kegelapan, atau di belakang tirai. Di belakang itu. Kita anggap itu ibu-ibu lain, saya cerai kamu ibu. Padahal itu kebetulan belakang tirai istri kita. La ilaha illallah. Ataupun contoh yang lain, dia dinikahin sama walinya, dia tidak mengetahui. La ilaha illallah. Dia dulu yang nikahin bapaknya sama seorang perempuan. Sedangkan dia enggak tahu kalau perempuan itu istrinya.
kemudian tiba-tiba dia saya cerai kamu, dia pikirnya itu bukan istrinya, padahal itu istrinya. Hukumnya waqa'at talaq, jatuh talak. Jatuh talak. Karena kenapa dianggap jatuh talak? Karena ketika dia ucapkan memang ada keinginan menjatuhkan, mengucapkan talak. Cuman dia salah anggap dan dia kira itu istri orang, padahal istri dia. Jatuh talak. La ilaha illallah. Kemudian yang selanjutnya pembahasan lafzul a'jami. Ucapan orang yang bukan Arab. Nah, ini kayak kita Indonesia di Inggris, orang Indonesia. Law lafadha a'jamiyyun bi talaq bil arabiyyah aw bi ghairiha mimma la ya'rif wa lam ya'rif ma'nahu lam yaqa' talaq. Apabila seseorang yang a'jami yang bukan Arab, dia mengucapkan misalkan anti talik, kamu tertalak pakai bahasa Arab. Sedangkan dia saat itu tidak mengetahui arti anti talik. Mungkin dia lagi jalan, melihat di jalan ada tulisan anti talik, pulang-pulang ke rumah, istriku anti talik. Dia enggak tahu apa-apa itu. Enggak tahu arti anti talik itu, enggak tahu. Enggak, bahwa talik itu artinya tercerai, tertolak, enggak tahu dia. Dia cuma ngebaca ini apaan, udah dia pulang-pulang ke rumah ngomong sama istri anti talik. Nah, itu bagaimana jatuh tolaknya? Enggak. Alasannya karena ketika dia ucapkan dia tidak mengetahui arti dari anti talik. Mungkin kalau dia tahu dia enggak bakal ngucapin. Alasannya lintifa'il qasd, karena tidak ada keinginan ingin menceraikan istrinya dengan karena tadi ketika dia tidak mengetahui arti dari talik. Kemudian ada pun yang pembahasan yang keenam, itu pembahasan mukrah, yang syarat-syarat yang kemarin pembahasan seseorang laki-laki yang dipaksa untuk mencerai istrinya. Itu sudah pembahasan kemarin. Ada apabila terpenuhi syarat-syarat paksaan, maka hukum talaknya tidak sah. Apabila tidak terpenuhi, hukumnya sah talaknya. Yang terakhir juga sakran, ini orang mabuk. Orang mabuk hampir sama seperti yang gila tadi. Kalau mabuknya karena disengaja, artinya mabuknya karena disengaja dan tidak ada uzur. Nah, kalau ada uzur lain, memang kata dokter ini harus minum antibiotik ini tapi memabukkan. Nah, itu lain, ada uzur, ada alasan syar'i. Ini enggak, dia minum mabuk. Nah, kemudian mabuk mencerai istri, jatuh talaknya. Ustaz, saya enggak sadar, walaupun enggak sadar. Karena mabuk tadi mabuk sengaja tanpa uzur. Tapi kalau mabuk tanpa sengaja, dia kirain teh, tiba-tiba dia minum mabuk, atau dia minum Fanta tiba-tiba mabuk misalkan, kemudian dia cerai istrinya, nggak jatuh talak. Kalau mabuk tidak sengaja. Begitu juga mabuk sengaja yang ada uzur syar'i, seperti tadi kata dokter, ini bapak untuk operasi ini harus minum ini supaya nggak kerasa sakit misalkan. Nah, kemudian dia minum. Ketika mabuk dia cerai istrinya, juga tidak jatuh talak, karena dia saat itu mabuknya dengan alasan syar'i. Yang selanjutnya rukun talak yaitu al-mahal, tempat terjadi talak, yaitu istri. Sehingga disebutkan dalam hadis, at-talaq la yaqa' illa min zaujin wa la yaqa' illa ala zaujah. Talak tidak jatuh kecuali dari suami dan juga tidak jatuh kecuali terhadap istri. Nah, mungkin kita cerai perempuan lain yang bukan istri. Sekarang fa idza adhafa az-zawj, apabila si suami menisbatkan talak ke istrinya, ke seluruh istri. Contoh misalkan kamu tertalak, kamu seutuh dari ujung kepala sampai ujung kaki tertalak. Nah, itu jatuh talak. Tapi kalau sekarang wakadha, begitu juga apabila dinisbatkan talak ke badannya saja. Ini badan kamu tertalak, dia nggak nyebutin kepala kaki. Ataupun ruh kamu tertalak. Atau zatnya waqa'at talak, juga jatuh talak. Tapi wakadha, begitu juga apabila ia menisbatkan talak ke bagian tertentu dari istri. Contoh tangannya, kakinya, atau dari anggota yang lain.
hukumnya jatuh talak. Waqa'at talak, jatuh talak. Misalkan kepala kamu tertalak, kepala doang, jatuh talak. Ataupun tangan kamu tertalak, jatuh talak. Jatuh seutuh. Ntar jangan dipahami, oh berarti ini tangannya bukan istri saya lagi. Kalau kakinya masih istri saya, enggak. Kalau sudah jatuh talak di tangan, maka seutuhnya jatuh talak. La ilaha illallah. Termasuk begitu juga kalau misalkan dinisbatkan talak ke bagian dalam, ke lambung kamu tertalak, jatuh talak. Jatuh talak utuh. Jadi ntar jangan dipahami lambung doang. Termasuk kalau misalkan dinisbatkan talak ke bagian yang bisa dipotong seperti rambut, begitu juga kuku, itu juga jatuh talak. Sekarang berbeda halnya amma. Adapun idza adhafa talaq ila fadalatin minha karri wal araq wal laban wal janin fala yaqa' biha talaq. Adapun kalau misalkan dinisbatkan talak ke sesuatu kotoran, sesuatu yang lebih yang keluar dari tubuh dia, seperti keringat. Ini keringatmu saya talak. Jatuh talak enggak? Karena itu lebih di badan, bukan bagian badannya. Karena itu sesuatu yang lebih, ataupun kencing kamu tertalak, tadi keluar enggak jatuh talak, enggak jatuh, karena itu bagian yang memang lepas tadi. Ataupun air ludah kamu tertalak, sudah tinggal ludahin dong ini tertalak, saya tidak, itu enggak. Tapi kalau badan yang bentuknya mengikat seperti tangan, kaki, kepala, rambut, itu jatuh. La ilaha illallah. Jadi contohnya laban, susu, janin, keringat, itu semua tidak jatuh talak kalau dinisbatkan talak gitu. Air ludah kamu tertalak, apakah jatuh talak istri seutuh? Enggak jatuh talak. Begitu juga wa kadza, begitu juga tidak jatuh talak idza adhafahu ila al-ma'ani al-qa'imah bidzat. Enggak jatuh talak juga apabila si suami ini menisbatkan talak ke fungsi yang ada pada zat. Contoh misalkan pendengaran kamu tertalak, bukan telinga ya. Kalau telinga ini bagian badan, ini enggak fungsi pendengarannya. Ataupun penglihatanmu saya talak. Ataupun contohnya harakat, gerakanmu saya talak, itu semua enggak jatuh talak. Selama yang ditalak itu bukan bagian badan. Jadi kalau tangan, kaki, mata jatuh talak. Yang terakhir pembahasannya, wa yasihu an yakuna mahall at-talaq ar-rajul bi an yudhifa az-zawj at-talaq ila nafsi ana minki talik. La ilaha illallah. Sah talak apabila seseorang mentalak dirinya, suami, menjadikan objek dari talak itu diri dia sendiri. Contoh misalkan dia menisbatkan talak ke dirinya, fayaqul ana minki talik, saya tertalak darimu. Ini suami bodoh, saya ini sudah tertalak dari kamu wahai istri. Jatuh talak itu. Dia enggak mencerai istrinya itu saat itu, justru yang dijadikan objek cerai adalah dia sendiri. Saya ini tertalak darimu, saya sudah tercerai dari kamu wahai istri. Jatuh talak itu. Yang terakhir al-rukunul khamis al-wilayah. Rukun yang kelima dalam talak adalah keberhakan. Siapa yang memiliki hak untuk mentalak? Wa huwa tawaffurul wilayah lil mutalliq 'ala al-mahall at-talaq wa az-zawjah, yaitu
hak dari wilayah, hak untuk mentalak terhadap seorang istri. Di mana wilayah? Wa dzalika bi an takuna al-mar'ah zaujah. Syaratnya untuk sah talak, seorang suami baru berhak mentalak istri. Istrinya itu, perempuan itu benar-benar istrinya, atau istrinya sedang iddah dari talak raj'i. Nah, jadi kalau misalkan ada seorang suami menceraikan istrinya, cerai satu, kamu saya cerai satu, sudah. Kemudian istrinya beriddah. Ini iddah apa? Iddah raj'i namanya. Iddah raj'i, sekiranya suaminya pengen rujuk boleh, masih boleh rujuk, iddah raj'i. Sekarang dia mencerai lagi istrinya sedang iddah tadi, boleh cerai, sah, masih sah cerai itu. Tambah berarti tadi kemarin dicerai satu, saya cerai kamu satu. Baru berjalan 3 hari, si istrinya sedang dalam masa iddah, saya cerai kamu lagi, sudah jadi 2. Kalau ditambah sekali lagi sudah habis. Karena perempuan kalau sedang dalam iddah raj'i itu dianggap seperti hukum istri. Seperti hukum istri, kalau dia cerai masih sah cerainya, dan juga nafkah istri itu wajib ditanggung sama suaminya. Kalau dalam iddah raj'i. La ilaha illallah. Jadi karena perempuan raj'i tadi, perempuan dalam iddah raj'i fi hukmi zaujat, itu dianggap dia hukumnya sama seperti istri. Kalau dicerai dalam iddah raj'i bertambah cerainya. Hari ini dicerai, besoknya si istri masih dalam keadaan iddah, ditambah cerainya, sudah jadi 2. Kalau ditambah lagi habis. Harus pakai muhallil. Nah, inilah ketentuan tentang talak. InsyaAllah untuk ke depan kita membicarakan tentang ahkam talak. Ahkam talak terutama kayak bilangan talakan. Jadi seseorang suami itu berapa kali hak yang ia miliki dalam mentalak istrinya. Termasuk juga kaifiat talak. Ini pembahasan talak sangat panjang. Pembahasan talak karena ini untuk memutuskan hubungan. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi harapan dari saya sebagai peringatan, jangan main-main ke talak. Tolong sampaikan ke anak, ke cucu yang sudah menikah atau yang belum menikah, tolong dijaga lisan dari mengucapkan kata cerai, talak, pisah. Jangan. Berusaha untuk menjauhkan yang hal-hal ini. Seberat apapun masalah dalam rumah tangga, sesusah seberapapun masalah dalam rumah tangga, jangan sama sekali mengucapkan kata 3 tadi, cerai, talak, pisah. Karena ini kadang-kadang banyak mengucapkan, setelah itu menyesal. Kalaupun terpaksa sudah nggak ada jalan lain, minimal caranya dicicil 1 saja. Jangan dilepas langsung 3, 10, 1 saja. Ntar mungkin ada perasaan ingin balik lagi, masih ada kemungkinan. Tapi kalau sudah 3, sudah habis jatahnya, harus pakai muhallil. Kita cukupkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, iftah alaina futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.